Oke. Akan Oke, ya. Jadi selamat malam rekan-rekan yang di sini dan nanti yang mengikuti melalui rekaman. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik di sini, jadi agak panjang dan mungkin pembahasannya kita lebih padat dari materi-materi sebelumnya, yaitu untuk ekonomi makro dan siklus peradaban materi pertama, materi kedua adalah modern astrologi. Di sini sudah ready Kak Vira dan Kak siapa? Nancy, sorry maaf. Dan nanti ada Kak Varian yang akan menyusul untuk grup diskusinya. Oke, untuk ekonomi makro sendiri itu terbagi pada dua kebijakan sebenarnya. Jadi kebijakan yang pertama itu adalah kebijakan moneter, di mana ini dikuasai oleh bank sentral untuk modernnya. Kalau kita bicara suku bunga, kita bicara eh, tingkat mata uang dan lain sebagainya itu adalah kebijakan moneter dari bank sentral, di mana yang mengeluarkan uang yang menentukan bunganya berapa untuk diminjam ataupun untuk disimpan. Jadi itu tadi kebijakan suatu negara untuk mengatur tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar sebelum uang kertas ya atau uang fiat. Itu kebijakannya ini berupa kadar logam dalam uang koin. Jadi zamannya masih Romawi, zaman zaman Persia kuno, zaman Majapahit kuno atau bahkan itu kebijakan moneter itu dilakukan oleh otoritas keuangannya dalam berupa kadar logam mulia di dalam uang koin. Sedangkan kebijakan yang kedua dari makroekonominya itu adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berbeda dengan kebijakan moneter. Kalau tadi hanya soal uang dan unit dan tingkat suku bunganya, kebijakan fiskal ini adalah penggunaan dari uangnya itu sendiri. Jadi Menteri Perekonomian beserta DPR, MPR itu akan mengatur kebijakannya. Ini uangnya APBN-nya itu mau dijadikan apa? Mau jadikan subsidi, mau jadikan ibu kota baru, mau jadikan sumbangan buat fakir miskin atau apa, atau dana pendidikan itu adalah kebijakan dari Menteri Perekonomian beserta DPR-nya. Jadi yang difokuskan dari kebijakan fiskal itu adalah alokasi utangnya. Jadi pendapatannya dari mana, utangnya berapa, terus pajaknya berapa, lalu tadi ya penggunaan dana tadi. Nah, hubungannya ekonomi dan sejarah peradaban tadi, terutama yang makro ya, bukan yang mikro. Jadi kita tidak membahas yang kecil-kecil seperti tukang sayur, tukang kelontong gitu enggak ya. Tapi kita yang tadi sudah saya bahas yaitu kebijakan fiskal dan moneter, makronya itu adalah negara itu kalau kebijakan moneter dan fiskalnya baik, itu mewujudkan masyarakat yang produktif. Nah, jika masyarakat produktif, pekerjaannya itu banyak dan tingkat penganggurannya rendah, akan memunculkan iklim kompetisi bisnis yang sehat. Jadi investasinya beres, semuanya beres, sedikit korupsi, itu akan kompetitif. Jadi masyarakat itu akan banyak memproduksi daripada mengkonsumsi. Nah, persaingan itu tidak hanya di dalam negerinya, karena negara lain pun juga ingin mendapatkan pasar kalau di dunia global. Maka dari itu, masing-masing negara memiliki kepentingan untuk melindungi kesejahteraannya. Ya tentunya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas dari masyarakat itu sendiri. Nah, dalam masa damai, semua negara yang berpartisipasi aktif dalam perdagangan internasional merasa diuntungkan. Jadi tidak ada yang merasa aku jual terlalu banyak ke kamu, kamu nggak bayar ke aku atau dan lain sebagainya. Semua negara saling mendapatkan buah dari ekonomi yang bersama dibangun. Lalu jika terjadi konflik itu tuh biasanya salah satu negara itu merasa dirugikan.
Jadi daripada saya dagang normal-normal aja, saya lebih memilih untuk berperang negara tersebut. Sehingga korelasinya seperti yang di awal tahun ini, perang Ukraina dan Rusia itu kan jelas akan berdampak dengan sumber daya dari Rusia itu sendiri, terutama minyak. Nah, sumber daya minyaknya dari Rusia itu tidak akan berjalan seperti biasanya. Mereka pasti diembargo, mereka mesti dikasih sanksi dan lain sebagainya. Karena Rusia sudah memilih jalan untuk berperang daripada melakukan business as usual yang nanti ya apapun backgroundnya itulah yang jelas terjadinya tuh seperti itu. Jadi perspektifnya dari ekonomi makro dan peradaban itu seperti itu. Nah, peradaban yang lebih luas lagi itu sifatnya adalah seperti lonceng ini. Jadi peradaban itu ada fase rise dan fase fall-nya. Dan di mana peradaban sebelumnya itu akan mengalami kejatuhan, lalu peradaban yang baru itu muncul. Nah, di proses antara keduanya itu ada transformasi. Transformasi ini bisa dalam bentuk perang, bisa dalam bentuk bencana, dan lain sebagainya. Pakai sesuatu yang akan mendistraksi peradaban lama dan memunculkan peradaban baru. Nah, lalu peradaban yang baru muncul itu akan mengalami pertumbuhan, lalu mengalami kestabilan, dan mengulangi lagi kejatuhan dari peradaban yang sebelumnya. Ketika sudah mencapai puncak, lalu terulang lagi transformasi, lalu peradaban baru nanti muncul. Nah, siklus ini ditemukan di Mundane Astrology yang nantinya akan dijelaskan oleh Kak Vira, tetapi dalam konsep secara generalnya, kita dapat melihat contoh berikut. Jadi, kita mengetahui bahwa Belanda itu sempat menguasai dunia dengan VOC-nya, menjajah Indonesia, lalu menjual rempah-rempahnya ke seluruh dunia dengan margin yang cukup menguntungkan mereka. Mereka mendapatkan keuntungan dan menguasai lautan dengan rempah-rempahnya itu. Lalu terjadi transformasi proses yang ditandai dengan Perang Napoleon, di mana Belanda tidak lagi menguasai dunia perdagangan dari mata uangnya gulden yang menjadi mata uang terkuat di dunia waktu itu mengalami kejatuhan peradabannya. Transformasi Perang Napoleon itu memunculkan pemenang baru yaitu Inggris. London menjadi pusat ekonomi dunia yang baru. Hingga London Inggris pun jatuh, beberapa koloninya merdeka dan tidak lagi bisa mendukung kekuatannya dia sebagai adidaya. Perang Dunia Pertama dan Kedua merupakan transformasi untuk Amerika sebagai kekuatan yang baru itu menguasai dunia. Akhirnya kita mau nggak mau sekarang adalah dolar menjadi mata uang di dunia yang digunakan untuk perdagangan 76% di seluruh dunia. Nah, ke depan Ray Dalio melalui bukunya Changing World Order ini menduga kekuatan berikutnya adalah China. Dan pastinya ketika ini naik dan yang ketika ini turun, maka akan ada proses yang sama, yaitu transformasi. Jadi begini untuk singkat katanya, sehingga kalau kita lihat segala proses ini adalah proses bersiklus yang sejalan juga dengan teori-teori dasar dari astrologi, di mana kita melihat seluruh kehidupan adalah proses siklus. Sehingga nanti untuk membahas siklus dari sebuah peradaban ataupun negara, kita bisa mempelajari bagian dari ilmu astrologi yang bernama Mundane Astrologi. Jadi untuk saya sekian aja. Untuk selanjutnya, Kak Vira, mohon untuk dilanjutkan dengan pengantar Mundane Astrologinya. Baik, Ya, sekian dari saya. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Mas Lukman. Ini Ya. selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pengantar singkat dari Mundane Astrologinya. Baik, ini kira-kira bisa terlihat semua ya?
Ini bisa kelihatan ya? Hmm. Oke. Hmm. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mundane astrology, walaupun harus di-note saya itu bukan mundane astrologer, jadi saya juga nggak ahli-ahli amat untuk baca mundane astrology, cuman basicnya bisa lah, gitu. Basic untuk melihat gambaran besarnya itu masih bisa lah saya. Oke, sebelum kita melihat mundane astrology itu nanti bagaimana dan bagaimana, kita kembali ke dasarnya dulu. Mundane astrology itu apa sih? Gitu. Nah, mundane astrology ini merupakan, kalau misalnya dalam astrologi kan ada 4 cabang. Cabangnya ada nativity tentang personal gitu ya, tentang kehidupan orang masing-masing. Kemudian ada cabang horary untuk menjawab pertanyaan. Ada cabang eleksi untuk menentukan waktu baik. Dan yang terakhir, ini aku sebut terakhir karena memang tingkatan mundane itu terakhir juga. Itu adalah untuk membaca siklus kolektif gitu ya. Jadi dia bukan tentang individu, tapi dia tentang society gitu. Jadi society ini bentuknya bisa macam-macam, bisa negara, bisa korporat, atau bahkan dalam skala kecilnya dia bisa sebuah komunitas kayak gitu. Itu digunakan di dalam, masuk kategorinya masih masuk mundane astrology kayak gitu. Nah, mundane astrology ini berasal dari kata mundo atau dunia dan akhirnya disebut sebagai mundane astrology. Walaupun astrologi mundane ini lebih sering disebut astrology of the world, terutama di era Baghdad. Karena kata mundane akhirnya mengalami perubahan makna, dia bukan tentang dunia tapi lebih ke arah kehidupan sehari-hari, hal-hal mundane, hal-hal yang keseharian seperti itu akhirnya di masanya Baghdad dia berganti nama jadi Astrology of the World. Nah, mundane astrology atau astrology of the world ini merupakan sebuah pembacaan siklus. Kita membaca siklus besar, siklus sedang, siklus kecil yang terjadi terhadap sebuah society kayak gitu. Jadi nanti di dalam mundane astrology ini sebenarnya ada 3 siklus. Siklus yang pertama siklus besar. Siklus besar ini range-nya bisa dari 960 tahun sampai yang paling singkat itu sekitar 20 tahun kayak gitu ya. Terus habis itu ada siklus tahunan, ya biasalah siklus tahunan, 1 tahun ini akan seperti apa, etc. Kemudian siklus yang paling kecilnya itu siklus bulanan, 1 bulan akan seperti apa, kayak gitu. Nah, impact yang kita lihat dari kacamata mundane astrology atau astrology of the world ini adalah tentang orang banyak, kepentingan sebuah negara atau kepentingan sebuah perusahaan, itu kita lihatnya dari kacamata mundane astrology. Dia akan sangat berbeda cara pembacaannya dengan nativity misalnya, ataupun dengan horary, ataupun dengan eleksi, karena di sini kita harus menentukan banyak istilahnya banyak signifikator, banyak planet yang harus kita lihat, karena kita juga harus menghitung faktor hal-hal yang di luar rencana misalnya kayak gitu. Itu yang menjadi ranah dari mundane astrology itu sendiri. Nah, beberapa astrologer yang terkenal yang menulis tentang mundane astrology, terutama di era Baghdad itu adalah, Masya Allah, ada Abu Masyar, ada Abraham ibn Ezra, sebenarnya ada Shal, ada Al-Rijal, etc. Tapi mereka tidak membuat buku sendiri kayak gitu ya, mereka cuma membuat semacam makalah, jadi enggak aku terlalu masukkan di sini. Nah, kemudian fun fact dari mundane astrology atau astrology of the world itu benar-benar dipraktekkan ketika era Baghdad. Sebelum era Baghdad, jadi di era Greco-Roman, itu memang ada, bahkan Ptolemy itu nulis Tetrabiblos itu dia sempat menyebutkan tentang mundane astrology, dia sempat menyebutkan tentang hitungan, terutama hitungan bulanannya, dia menyebutkan hal tersebut. Cuman pada masa Greco-Roman, mundane astrology itu dilarang atau ditentang untuk digunakan. Jadi di masa Greco-Roman, astrologi untuk nativity, untuk perseorangan bisa, untuk horary bisa, untuk eleksi bisa. Cuman untuk siklus politik itu tidak boleh. Makanya kalau mau cari buku-bukunya pun untuk di era Greco-Roman akan sangat jarang kayak gitu. Itu fun fact dari mundane astrology. Di sini ada chartnya. Chartnya ini aku sebut dengan middle conjunction di Aquarius karena mereka bertemu di Aquarius itu tanggal 22 Desember 2020 kalau di Indonesia. Aku pakai Jakarta karena ibu kota kita juga Jakarta. Anyway, sebenarnya Jogja juga bisa sih karena dia bisa dipakai buat membaca kondisi DIY daerah istimewa ini akan seperti apa, tapi untuk lebih besarnya aku pakai ibu kota, makanya aku set di Jakarta. Nah,
Ini bisa dilihat dari chart ini ada Libra rising, Saturnus Jupiter ada di fifth house, terus bla 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 dan segala macamnya. Yang pengen aku highlight di sini, ini aku dapat translation dari bukunya Abraham Ibn Ezra, buku pertama dari Book of the World, di translation sama Benjamin Dykes. Dia bilang Saturnus kalau ada di place it has lordship, jadi dia di dignity-nya sendiri, itu ada ancient nation, walaupun dia sudah terlupakan, walaupun dia mungkin orang nggak pernah dengar, tapi nggak bisa defeated kayak gitu, dia nggak bisa dikalahkan. Kemudian karena Saturnus juga adalah planet malefic dan itu greater malefic, di sini ada muncul hate, jealousy, enmity, bla bla dan segala macam, dan hunger kayak gitu, dan various illness, jadi berbagai macam penyakit itu bisa bertambah atau muncul ke permukaan kayak gitu. Itu salah satunya. Kemudian di sini yang pengen aku highlight lagi adalah karena ada Mars di sini. Kebetulan kalau kita pakai caranya mundane astrologi ada di bawah nanti. Ini Mars menjadi salah satu planet penting di conjunction ini karena dia angular, dia strong, dia punya term di ascendant kayak gitu. Jadi dia cukup harus diperhatikan lebih tepatnya. Dan di sini Mars itu menandakan perang kayak gitu. Terutama ketika dia ada di bagian barat chart, ya, bagian barat. Kalau di bagian timur dia mungkin nggak separah itu. Tapi karena dia ada di bagian barat, dia benar-benar menunjukkan sebuah perang. Tapi karena dia juga barat, peperangan ini datangnya bukan karena ada keinginan untuk membunuh, tapi karena fear and flight kayak gitu. Itu. Nah, kemudian yang pengen ku highlight lagi adalah Mars ini secara nggak langsung dia membuat aspek trine kepada Venus di sini secara zodiak kayak gitu. Dan ini sedikit mereduksi lah sifat-sifat buruk dari Mars kayak gitu ya. Jadi perang ini tidak akan meledak yang benar-benar kayak perang dunia gitu, enggak sih. Cuman memang terjadi perang tapi dia nggak akan yang meledak besar-besaran gitu, tidak kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, tentu saja setiap chart astrologi kita harus lihat posisi moon, karena moon itu akan sangat-sangat penting. Nah, di sini moonnya ada di Pisces di sixth house. Sixth house itu rumah penyakit kayak gitu. Dan kebetulan kalau mau pakai outer planet dia barengan sama Neptunus kayak gitu. Which is Neptunus outer planet itu selalu bersifat malefic. Dan ini ya juga yang aku highlight. Karena dia barengan sama malefic, gitu ya. If it's with one of the malefics, opposite dari ini yang everyone will be happy, itu yang akan terjadi. Jadi di sini tentu saja menandakan adanya kesulitan terutama moon. Moon itu dalam mundane astrologi akan berbicara tentang rakyat, tentang orang-orang biasa. Ya, itulah. Mereka akan mengalami kesulitan tentang sixth house. Sixth house itu bisa soal penyakit. Sixth house juga bisa berbicara soal labor. Jadi dalam pekerjaannya mereka, kesejahteraan pekerjaan mereka dan segala macam itu yang akan dirasakan oleh orang-orang kalau dilihat dari siklus Saturnus Jupiter di Aquarius. Nah, ini juga aku translation sedikit dengan aku tambahi setelah melihat chart ini. Ini adalah siklus, tentu saja karena ini siklusnya Saturnus Jupiter ya. Ini siklus yang akan kita rasakan dari 2020 sampai 2260 karena itu terjadi 240 tahun sekali gitu kan. Dan dalam skala kecilnya ini kita rasakan dari 2020 sampai 2040 ketika nanti 2040 perkiraan Saturnus Jupiter bertemu lagi kemungkinan di Gemini, dan ini agak dalam tanda kutip riset gitu ya. Jadi kita akan menghadapi chart yang berbeda kayak gitu. Nah, siklus ini kalau aku artikan dengan chart yang seperti ini, tentu saja dia membawa berbagai tema soal penyakit, sudah jelas tadi sixth house, pandemi, apalagi dan Saturnus yang seperti itu, greater malefic di tempatnya sendiri, dia dignified, dia tentu saja membawa berbagai macam penyakit gitu kan. Terus Saturnus itu juga berbicara tentang hegemoni, tentang norma. Jadi di sini mungkin ada norma yang baru yang akan muncul, mungkin juga ada kepercayaan yang muncul dalam masyarakat, atau bisa menimbulkan kepercayaan baru, atau kalau kita bisa lebih apa ya namanya, bisa lebih kecil lagi skalanya, mungkin kayak ada pendirian sebuah peradaban baru yang which is aku sedikit pas baca ini sedikit kepikiran, oh apakah ada semacam Sunda Empire kedua yang akan terjadi di Indonesia, itu mungkin sih kayak gitu. Nah, ini
ini aku kemudian juga mengartikan Mars, karena seperti yang aku bilang tadi, Mars itu salah satu planet yang kuat di chart ini. Dia kalau dalam era Baghdad disebut sebagai Muktas, salah satu planet kuat. Ini berbagai signifikator Mars terjadi karena dia strong, itu akan naik ke permukaan. Dalam skala besarnya itu bisa perang. Dalam skala kecilnya Mars itu membicarakan tentang angkatan bersenjata, terus habis itu ya hal-hal kayak hal-hal yang sangat Mars yang kericuhan, konflik dan segala macamnya kayak gitu itu akan semakin naik di permukaan selama 2020 sampai 2040 nih kayak gitu. Jadi tidak heran kalau akhirnya ketika 2022 ini kita menghadapi banyak sekali kasus-kasus bertema polisi gitu atau angkatan bersenjata kayak gitu. Itu tidak mengherankan dengan cara seperti ini. Kemudian dengan kita lihat Moon di sini dia peregrine yang nggak buruk, yang nggak bagus, tapi dia lemah kondisinya karena ini Caden House kayak gitu. Jadi bisa dibilang masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak terlalu mendapatkan bantuan, tapi juga tidak diabaikan. Jadi posisinya agak so-so di sini. Dan karena Six House seperti yang aku jelaskan tadi, isu berbagai macam soal penyakit, soal pekerjaan, itu bisa menjadi salah satu isu yang hebat di masyarakat, terutama untuk kalangan buruh atau kalangan pekerja. Nah, kemudian satu lagi hal yang bisa kita lihat di sini adalah ada Lot of Fortune. Ini menandakan situasi yang ada di luar kontrol, kayak gitu ya. Nah, Lot of Fortune di sini House 10, jadi akan ada banyak konflik terutama konflik dengan orang-orang besar gitu yang mungkin terjadi, kayak gitu ya. Dan kemudian kita lihat Moon-nya balik lagi ke sini. Jadi situasi di luar kontrol ini bisa ngomongin soal masalah isu pekerjaan, bla 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 dan segala macam. Cuman di saat bersamaan dia juga berseberangan dengan Matahari dan Merkurius di sini. Jadi ini juga ngomongin soal masalah tanah. Jadi ini bisa soal harga tanah, properti maupun hasil bumi yang kayaknya akan terjadi kayak mungkin pengennya masa panennya udah direncanakan begini, ternyata itu terjadi di luar kontrol. Ada hal-hal di luar kontrol yang mungkin terjadi terkait hal tersebut. Itu kemudian ini masih panjang BTW. Mulai dari Libra Inggris sekarang ini sebenarnya aku buat analisisnya kemarin Agustus ya. Jadi ini mungkin ada beberapa yang tidak lengkap kayak gitu yang bisa kalian baca di sini. Pertama kita lihat dari Libra Inggris. Aku pakai Libra Inggris karena Aries Inggris tahun 2022 itu asendannya ada di Pisces. Jadi kita butuh dua berarti di sini. Ya, berarti Aries Inggris sama Libra Inggris. Nah, kemudian dari Libra Inggris kita lihat itu Scorpio rising, Mars ada di Gemini 8th house. Nah, ini kita analisis dulu dari sini. Ini Scorpio ini menandakan orang-orang yang terdampak. Orang-orang yang terdampak ini kalau ada North Node, ada South Node di situ berarti orang-orang yang ada level ekonominya menengah cenderung ke bawah kayak gitu. Jadi itulah yang akan mereka lah yang akan terdampak di Libra Inggris ini. Kemudian kita lihat ini dikuasai oleh Mars. Mars ada di 8th house. 8th house adalah house of death. Jadi sempat aku kemarin bikin postingan berapa hari setelah Libra Inggris tiba-tiba kita lihat ada pertandingan sepak bola yang memakan cukup banyak korban, itu menjadi awalan dari Libra Inggris ini. Kemudian ada kematian sebenarnya inilah yang aku sebut kalau negara lain juga akan merasakan hal yang sama, tapi mungkin asendannya yang bisa berubah karena posisi ini kebetulan dimiliki juga oleh yang di Korea yang Halloween terus banyak yang meninggal itu, terus habis itu di Indonesia sendiri ada festival musik banyak yang pingsan etc kayak gitu. Nah ini asalnya kalau dari chart Mandin itu dilihat dari Lord dari house 1 itu ada di 8th house, jadi banyak kematian, banyak ya kematian kerusuhan karena itu juga Mars, jadi pasti ada kerusuhan di sana kayak gitu, dan ada involvement dari angkatan bersenjata karena itu juga Mars di situ. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian kita lihat di sini bulan. Bulan itu kan penanda rakyat. Rakyat itu akan seperti apa? Oke, rakyat ada di 10th house ya. Rakyat itu dilambangkan dengan bulan yang ada di Leo. Leo itu fixed signs, berarti ada flexibility dari rakyat, ada rigiditas yang akan dibawa oleh rakyat. Cuman karena dia di 10th house, konflik-konflik yang rigid itu akan terbawa ke permukaan. Jadi mungkin kayak orang-orang berantem di Twitter susah diomongin dan segala macam, itu merupakan skala paling kecil yang bisa kita lihat dengan adanya Moon di
10 house ini. Skala yang paling besar, yang paling gampang sih sekarang yang itu loh, lagi perselingkuhan terus jadi terbawa kemana-mana efeknya kayak gitu, itu adalah salah satu konflik yang terbawa. Sebenarnya harusnya dari bawah tapi bisa terbawa ke permukaan karena moon-nya ada di 10 house. Kemudian dari sini kita lihat gimana sih ekonomi negara Indonesia. Tentu saja ekonomi itu dibahas di second house. Jadi kita lihat second house ya, di sini ada Jupiter, ada Sagittarius. Berarti kan dia dikuasai Jupiter, harusnya bagus. Kita lihat kondisi Jupiternya. Jupiter retrograde. Berarti kalau kita ngomongin nilai mata uang negara kita, dia lagi retrograde. Literally dia lagi mundur. Jadi gak heran kalau misalnya nilai mata uang kita akan jatuh atau ambruk, itu tidak mengherankan. Dan di sini ada tentang six house, lagi-lagi tentang six house. Six house itu bisa penyakit, gitu ya. Jadi mungkin mundur untuk masalah penyakit. Terus six house itu juga bisa berbicara tentang kurang fluktuasi dalam komoditas kayak gitu. Jadi mungkin komoditas kita juga akan berkurang sedikit demi sedikit, itu bisa gitu, kayak gitu. Kemudian ini juga ngomongin masalah pekerjaan. Jadi kaum buruh, kaum orang kelas pekerja itu yang paling akan merasakan dampaknya di sini gitu. Dan juga ini juga Jupiter. Jupiter itu juga tentang orang-orang religius, pemuka agama, itu juga akan mengalami declining atau kemunduran karena dia juga dilambangkan sama Jupiter yang retrograde di sini. Begitu. Kemudian di sini yang pengen aku highlight lagi adalah Saturnus. Di sini lagi bagus, dia salah satu mutas yang ada di sini. Ya, planet paling kuat di chart gitu ya. Dia sayangnya kondisinya retrograde sih, walaupun dia angular. Jadi di sini ada sebuah kemunduran, ada sebuah fluktuasi yang bisa dirasakan dengan tema-tema Saturnus. Karena dia fourth house, itu ngomongin market properti, market tanah. Jadi market tanah mungkin naik tapi agak fluktuatif naiknya kayak gitu. Jadi jangan heran kalau harga tanah di Libra Inggris ini sangat-sangat mahal kayak gitu. Itu. Oke, terus habis itu sebenarnya Mandarin Astrology bisa kalian tambahin bumbu-bumbu dengan membaca Lot of Dominion. Lot of Dominion itu tentang aktivitas politik baik dari pemerintah maupun dari rakyat di sini. Nah, kebetulan aktivitas politiknya digambarkan dengan Gemini yang ada di 8th house kayak gitu ya. Jadi kita akan merasakan tema-tema Mars yang sebenarnya itu mungkin bukan sebuah kebetulan, tapi karena aktivitas politik kayak gitu. Tuh yang pertama. Ataupun hal-hal terkait Mars yang di sini yang tadi sempat aku bacakan itu kemudian dimanfaatkan untuk aktivitas politik itu juga bisa kayak gitu. Nah, bagaimana hasil akhirnya? Hasil akhirnya tentu saja kita lihat penguasa dari Gemini yaitu Merkurius yang ada di sini kayak gitu ya. Oke, Merkurius ada di 12th house, berarti ada sesuatu yang dilakukan di balik layar. Mungkin ada perjanjian, ada ya persetujuan yang dilakukan di bawah tangan kayak gitu yang bisa terjadi melalui pemanfaatan politik dari isu-isu yang ada tentang Mars di 8th house ini. Dan kebetulan dia barengan sama matahari, ya di situ matahari tentu saja melambangkan orang-orang bourgeois kayak gitu. Jadi ini kalau mau ngomongin soal ya orang-orang kaya yang memanfaatkan masyarakat gitu, itu juga bisa kayak gitu ya. Untuk yang tahu politik mungkin pikirannya udah agak kemana-mana di sini, ya itu bisa aja dengan chart ini kayak gitu. Dan di sini Merkurius juga melambangkan jurnalis ya, karena Merkurius kayak gitu ya, ataupun pelaku ekonomi kayak pedagang dalam skala-skala kecil kayak gitu, itu yang akan dimanfaatkan juga untuk aktivitas politik pada Libra Inggris 2022 ini. Kira-kira begitu untuk Libra Inggris 2022. Kemudian kita lihat sampai penyelesaiannya, karena penyelesaiannya besok Maret ya ketika Aries Inggris. Nah, untuk Aries Inggris 2023 ini agak panjang karena aku sekarang lagi tahunnya Venus, jadi agak susah mengingat, jadi aku tulis semuanya di sini biar aku gampang ngomongnya. Ya, ini adalah chart Aries Inggris 2023 yang lagi-lagi aku set di Jakarta. Di sini dilihat dari asendannya ini Pisces juga, jadi tahun ini kita akan butuh dua, Aries Inggris dan Libra Inggris juga. Kebetulan ketika chart ini dibuat itu ada Saturnus dan Moon di sini. Jadi orang-orang yang berdampak di sini tentu saja adalah orang-orang Saturnus, orang-orang terpinggirkan, orang-orang kelas bawah, orang-orang yang sangat tua kayak gitu. Kemudian ada Moon itu rakyat biasa, ibu-ibu dan segala macam, itu yang akan terdampak di sini. Nah, kondisinya Saturnus dan bulan di sini
tidak terlalu bagus ya. Saturnus di water signs itu selalu menandakan adanya bahaya di air, which is itu kenapa ketika konjungsi Saturnus Jupiter di water signs jadi banjir bandang salah satunya kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa merasakan ada banjir di mulai dari Aries Inggris 2023 ini kayak gitu. Kemudian di sini Saturnus dan bulan yang ada di first house itu juga menandakan adanya hal-hal terkait moral dan kesehatan orang-orang. Karena Saturnus dan Jupiter lagi Saturnus dan bulan di sini kondisinya buruk, ya berarti moral dan kesehatan ini yang dimiliki rakyat sedang menurun kayak gitu. Itu. Kemudian bulan ini kebetulan ada di 18 derajat. Kalau salah satu ilmunya lagi dari SAL itu adalah melihat lunar pension, untuk melihat nuansa yang dibawa lebih dari bulan untuk rakyat kayak gitu ya. Dan kebetulan dia ada dimension di mana yang menyatakan bahwa penjara itu akan makin kuat gitu. Berarti ini bisa diartikan keamanan jadi lebih kuat atau penegakan hukum yang jadi lebih kuat kayak gitu. Itu. Kemudian habis itu bulan tentu saja bisa melambangkan perjalanan juga. Jadi bisa banyak perjalanan yang dilakukan oleh rakyat pada periode ini. Ataupun kalau karena bulan juga ini kondisinya nggak bagus-bagus amat. Selain perjalanan dia juga bisa melambangkan penggusuran sih lebih tepatnya gitu. Nah kemudian kita lihat Jupiter. Jupiter kebetulan ada di Aries barengan Merkurius sama Matahari dan ini di second house. Jadi ini sekalian aku baca sebagai perekonomian negara di sini. Ini kondisi perekonomiannya karena ada Jupiter bagus ya. Jadi kita bisa mendapatkan banyak pemasukan atau bisa diartikan kita mendapatkan banyak investasi kayak gitu ya. Tapi di saat yang sama itu ada matahari dan yang mataharinya bagus. Tapi itu yang jadi masalah sebenarnya karena matahari ini menguasai sixth house. Sixth house itu tentang labor, tentang penyakit kayak gitu. Dan ketika matahari yang menguasai sixth house ada di second house ini bisa menunjukkan adanya resources yang hilang, adanya kerja keras yang tidak dibarengi dengan hasil kayak gitu. Karena berarti kan tema sixth house-nya yang kuat di sini kayak gitu. Berarti ini bisa diartikan bahwa dengan adanya tumpukan matahari, Merkurius, dan Jupiter di sini, ada kecenderungan pemerintah mengambil resources warga atau resources rakyat tanpa memberikan kejelasan yang pasti. Dan ini juga bisa diartikan berarti selain pemerintah, orang-orang bourgeois atau orang-orang yang pengen mencari duit itu bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan kayak gitu. Karena kenapa orang-orang yang pengen cari duit karena ada Merkurius di situ. Itu kan signifikator dari orang pelaku ekonomi, pedagang misalnya, etc. kayak gitu. Jadi hati-hati dengan penipuan di Aries Inggris 2023 ini. Kemudian kalau mau bahas dengan lebih lebih detail lagi kita bisa lihat North sama South Node-nya karena ini yang nanti akan menandakan gerhana, berarti gerhananya ada di third house, ada di ninth house gitu ya. Nah, ini third house, ninth house berarti ngomongin soal perjalanan bisa, ngomongin soal kepercayaan bisa, kemudian ini ngomongin soal hukum. Hukum third house itu adalah hukum-hukum lokal, jadi kayak kabupaten, etc., kabupaten, kelurahan, kecamatan, etc. Ninth house hukum-hukum legal, gitu. Jadi kayak hukum pemerintah pusat, kemudian hukum, literally hukum, bagaimana hukum itu berjalan kayak gitu. Nah, sayangnya untuk masalah hukum yang pusat dan hukum secara garis besarnya di sini ada South Node yang menandakan penurunan. Berarti ini hukumnya mungkin berjalan tapi berjalan dengan sangat mencekik kayak gitu juga bisa. Itu. Kemudian kita lihat konflik yang terpublikasikan di sini. Lagi-lagi kita berhubungan dengan Sagittarius dan Jupiter. Berarti konfliknya tentang isu agama itu Jupiter. Jupiter juga ngomongin isu kepercayaan, kebebasan berpendapat atau memberitakan karena dia bersamaan dengan Merkurius. Kemudian Jupiter juga literally liberation, jadi kebebasan bertingkah laku dan segala macamnya. Terus Jupiter itu juga ngomongin soal keadilan dan hukum yang mengadili kayak gitu. Nah, ini konflik-konflik yang mungkin terbawa ke permukaan karena di sini Sagittarius kayak gitu. Nah, terakhir Lord of Dominion atau aktivitas politik itu ada di 12 house di Aquarius. Jadi berarti ada aktivitas politik di belakang layar lagi kayak gitu. Jadi mungkin ada dealing di bawah tangan yang terjadi
yang dilakukan oleh pemerintah kayak gitu. Itu yang pertama. Terus habis itu Saturnusnya juga ada di first house sebagai penguasa Aquarius. Berarti politik ini di belakang layar, dia bisa ngomongin masalah, kebetulan bisa ngomongin masalah moon di sini kayak gitu, perjalanan kah, atau yang tadi aku bilang di sini ada kesehatan, ada moral dan segala macamnya kayak gitu. Dan dia untuk bisa mengatur resources kayak gitu, karena akhirnya dia membuat aspek kepada Mars di sini. Jadi apa namanya, dealing di belakang layar tentang resources masyarakat, karena Mars kan menguasai second house, menguasai perekonomian kayak gitu. Terus tapi karena Saturnusnya nggak bagus-bagus amat di sini, jadi hasilnya nggak bagus juga gitu, nggak terlalu memberikan hasil, jadi agak hati-hati dengan aktivitas politik tentang resources pada tahun 2023 ini, karena kayaknya bodong semua deh investasinya kayak gitu. Itu sih yang mungkin aku bisa omongin di Aries Inggris 2023 ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan silahkan atau silahkan dilanjut ke Mas Lukman gitu ya. Ada yang mau tanya? Gimana Mas Lukman? Jadi begini, cerita aja. Sambil cerita aja, nanti kalau Kak Nancy dan Kak Varian mau bertanya, silahkan. Tadi di spot itu problem di ada ascendant moonnya Pisces itu nanti dikira penjaranya penuh ya. Itu mungkin relate dengan KUHP baru yang barusan kita punya. Jadi bagaimana apa judge sistemnya di Indonesia itu memang mengalami pergerakan yang kurang begitu baik karena memang sekali lagi dari sisi rakyatnya juga nanti semakin dioperasi karena secara spesifik undang-undangnya pun juga bunyi untuk tidak semakin sulit lah untuk menyampaikan seperti demonstrasi dan lain sebagainya karena sudah masuk sebagai tindak pidana untuk KUHP yang baru ini kemarin disahkan. Nah, tapi ini menariknya adalah bagaimana kita membaca itu secara kolektif dari kondisi psikologikalnya. Itu yang menarik sebenarnya dari mundurnya ini. Jadi kalaupun nanti di tengah-tengahnya ada kejadian bencana dan lain sebagainya, itu pun mungkin akan tersirat ataupun tidak secara langsung, tapi kita tidak bersinggungan karena nanti tidak dikiranya mendahului Tuhan. Tapi yang kita bisa lihat baca adalah bagaimana secara komunal itu psikologi sebuah komunitas, sebuah lingkup itu tuh seperti apa. Kemarin 2020 itu sebenarnya saya ada pengalaman pribadi yaitu ada pengajuan sayembara penelitian begitu. Saya masuk mengenai konsorsium dari sebuah universitas di Jogja. Itu kami ingin membahas kredit macet sebenarnya. Oh. Karena waktu itu lagi rame awal COVID ya, di tahun 20 itu 2020. Nah, kami mengajukan proposal dan lain sebagainya, hipotesis sudah masuk, teori-teori sudah lengkap, contoh-contoh sudah lengkap, sudah tanda tangan pimpinan, diajukan ke kementerian, ditolak. Yang diterima itu bagaimana? Itu ternyata proposal kami untuk membahas kredit macet dan kendala UMKM itu ditolak. Yang diterima itu ternyata salah satunya ini agak gimana sebenarnya? Pembelajaran di pesantren era COVID. Nah, itu kan sebenarnya sayembara ilmiah itu kan yang jelas-jelas di masyarakat itu tuh terdampak. Ternyata bagi para elit pemangku negara ini pun juga tidak kurang begitu memperhatikan karena mereka mungkin punya pemikiran sendiri dan acaranya sendiri karena tadi banyak di House 12 disebutin untuk hal-hal underdesk lah dan lain sebagainya seperti itu. Awalnya pun saya nggak berpikir, background saya ekonomi dan IT kan di situ kan kok bisa kayak gini sih. Ternyata setelah mempelajari lagi bahwa representasi dari kondisi psikologis manusia itu tidak hanya melulu tentang ekonomi, ada juga cara berpikirnya bagaimana jalannya hukum, jalannya bahkan dari kondisi kesehatannya pun juga, bagaimana interaksinya antar orang, siapa orang yang tua, siapa orang yang minoritas dan mayoritas, itu terrepresentasikan di astrologi dan untuk secara khususnya itu untuk sebuah lingkup tadi adalah di Munden ini. Itu kalau dari saya apa
Ada nggak yang mau tanya? begitu mempertanyakan sih, tapi ya sekedar sharing aja. Itu kalau teman-teman yang lain yang mau nanyakan Mbak Nancy atau Kak Faria, Silakan monggo. kalau mau tanya. Aku Hmm. aku juga mau nambahin sih kalau karena Lord of the Dominion 2022 juga ada di 12 House, jadi nggak heran lah ya ketika pemerintah pusat itu ngeteken sebuah rancangan undang-undang itu dengan diam-diam karena juga namanya di 12 House gitu ya kegiatan politiknya, jadi eh, hal-hal terkait undang-undang atau apapun disahkan itu juga bisa di bawah dalam tanda kutip di bawah tangan gitu. Jadi tidak diomongkan dulu kepada masyarakat. Itu juga bisa direpresentasikan dengan lot of dominion ini tentang aktivitas politik pemerintah gitu yang ada di 12 House. Gitu sih paling tambahan aku gitu. Ada mungkin ada yang mau nanya Kak Nancy atau Mas Varian, silakan kalau mau bertanya. Kalau enggak ya aku cukup di situ aja sih mandennya. Aku juga bukan astrologer manden jadi nggak bagus-bagus amat buat baca manden gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi, oh ya, kalau misalnya kalian mau baca pasar saham, bisa dilihat dari perekonomiannya seperti apa, itu yang pertama. Aku mau nambahin sedikit. Yang kedua mungkin tentang masalah, um, karena kita ngomongin pasar saham dalam tanda kutip agak gambling gitu ya, kita bisa lihat dari Lord dari Fifth House yang ada di Aries Inggris untuk melihat gimana sih kondisi pasar saham ini tahun ini kayak gitu, gimana apakah aman untuk berkegiatan saham atau enggak dan segala macam itu bisa dilihat dari Fifth House, dari Second House juga kayak gitu. Apakah investasi yang kalian lakukan akan lancar? Apakah investasi secara jurnal akan lancar di 2023 ini bisa dilihat dari Second House dan Fifth House. Jadi kalian bandingkan bagaimana kondisinya, apakah aman atau tidak itu nanti akan terlihat dari terutama dari planet yang ada di situ ataupun dari lordnya. Kalau aku baca tadi sekilas dari perekonomian negara, ya bisa aman-aman aja, tapi ya balik lagi karena di sini ada matahari, ya, jadi mungkin akan ada masa di mana ya hasilnya bisa hilang gitu aja, entah berantah kayak gitu. Jadi kalau memang kalian pelaku trading mungkin agak hati-hatinya di 2023 ini gitu. Itu sih tambahan dari aku. Silahkan. Isu Gimana? ini on aja Kak Varian ini mau bahas isu resesi sepertinya. Mau bahas isu resesi nggak apa-apa Kak? Isu resesi Marsnya udah nggak ngaruh sih, udah ya. Ini kalau ngomongin masalah resesi, kita sudah mengalami resesi namanya juga ketika Libra Inggris kondisi ekonomi sudah mulai mundur gitu ya, jadi ya udahlah itu resesi lah gitu. Cuman untungnya Jupiter nggak lemah-lemah amat gitu ya, dia masih di Aries, dia masih ada power lah di situ. Jadi nggak akan yang resesi kayak sampai kayak 2008 gitu, nggak deh kayaknya. Cuman melihat kondisi ekonomi di 2023, Marsnya sih sudah bagus, dia sudah jalan, dia sudah mulai direct dan mulai cepat. Jadi it's good. Cuman yang harus diingat adalah dia sudah di penghujung Gemini, dia bentar lagi masuk Cancer dan Mars itu sangat benci dengan Cancer. Jadi mungkin ketika kita lihat, semoga pas Libra Inggris Marsnya udah lewat sih. Jadi ya kita nggak akan mengalami kejatuhan ekonomi yang sangat mendadak lebih tepatnya. Gitu sih. Itu aja. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, oh ada yang chat. Itu ya. Kalau misalnya ada tambahan silahkan. Ada yang mau ditanyain, ada isu-isu khusus 2023 kepikiran gitu silahkan. Mumpung saya masih buka ini. Oh, di hold di sini dulu di Aries Inggris 23 ini. Oke. Untuk potensi konflik antar negara, terutama war itu direpresentasikannya apa ya? Mars atau host tertentu itu. Kerjasama antar negara ataupun hubungan konflik dengan negara itu dilambangkan dengan seven house. Oh, Seven ada Virgo. 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 Nah, di sini Virgo ya, kita lihat Virgo. Sorry, bentar. Maaf, ada kucing saya. Nah, di sini kita lihat Virgo. Virgo di sini nggak ada planet apa-apa, jadi harusnya aman kalau sekilas pertama. Tapi dilihat di sini Virgo dikuasai Merkurius. Merkurius ada di bawah sinar matahari. Jadi kayaknya kalau perang
Enggak, karena kita akan sibuk dengan tema-tema terkait six house, masalah labor, masalah penyakit. Jadi ya mungkin kita akan sibuk ada semacam pandemi atau endemi yang bisa terjadi di 2023 sih daripada ngurusin masalah perang. Gitu, dan itu mungkin sedikit menutupi karena ini masalah matahari ngomongin orang borjuis atau pemerintah secara general yang mengambil resources, jadi mungkin kerjasama dengan negara asing. Jadi ini Merkurius ini juga bisa melambangkan kerjasama dengan negara asing yang ngasih kita tambahan untuk masalah sektor ekonomi, cuman ketutupan sama matahari. Lagi-lagi orang borjuis, jadi mungkin mungkin utang negara itu dipakainya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi dimanfaatkan sendiri sih sama orang-orang borjuis. Paling itu sih yang bisa dilihat di sini. Gitu. Silakan, ada yang mau dibahas mumpung seru nih kayaknya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada dua tiga, terus itu warung enggak. War enggak, Osi tidak melihat war. Tapi dampaknya adalah resource-nya kita sih yang dimakan. Kalau resource sih sebenarnya terbayangkan ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kerjasama dengan asing yang negara kita lakukan, pemimpin-pemimpin kita lakukan itu kan terkadang kurang fair share lah bagi negara kita. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang itu melakukan sumber energi, sumber pangan, sumber dan lain sebagainya itu habis-habisan diekspor keluar, diambil dan eh, tanda kutip franchise-kan lah dengan pemodal-pemodal, tapi di lingkungannya itu sendiri masyarakatnya pun kurang menerima manfaatnya. Untuk disease mungkin bisa terjadi karena virus-virus yang lain lah. Selain selain yang kemarin-kemarin itu katanya kemarin ada flu burung juga rising lagi dengan varian yang baru dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi concern. Dan kalau virus itu menyerang ternak, apakah nanti ini mencerminkan livestock yang semakin kondisinya krusial, Pak Fira? Bisa, karena second house juga literally ngomongin komoditas, ya, komoditas dalam bentuk livestock ataukah komoditas dalam bentuk hal lain yang dimiliki sebuah negara. Karena lagi-lagi itu matahari melambangkan six house, jadi bisa penyakit itu jadi six house penyakit itu bukan berinfeksi, sorry, memberi dampak kepada livestock dengan adanya matahari yang ada di second house di sini. Itu bisa sih. Gitu. Oke. Ada yang lain mau menambahkan Silahkan. untuk topik-topik yang sifatnya makro? Silahkan, Kak Varian mungkin. Kak Marian, Kak Nancy nih. Kanan sih. Gimana? Apakah pusing? Agak pusing Enggak. nih. Oh, Nah, gitu dong. On muncul. mic dong, akhirnya. Cuma kalau boleh ditambahin tadi aku nggak nyangka aja ternyata kalau misalnya tahun 2020 sampai tahun 2040 itu tadi masa apa tadi Kak? Conjunction antara Jupiter sama Saturnus. Mau conjunction. Conjunction ya. Ini ya. Hmm. Nah, yang kayak gini nih. Hmm. 2020 sampai 2040 tadi temanya tentang yang kayak kemana dari itu ke api tadi ya? Ya, dari water sign, dari fire sign, dari earth signs soal pembangunan, dari earth sign soal pembangunan dan ke air signs soal komunikasi, soal gangguan dari udara dan segala macamnya dan teknologi. Ini lebih kayak kalau boleh nambahin ini sama kayak dalam Chinese astrologi itu tadi namanya kayak flying star. Ternyata sama ya. Dari tahun 2004 sampai tahun 2024 itu ke Earth. Sedangkan nanti waktu pas tahun 2024 ini nanti sampai tahun 2043 itu fire sign. Oh, itu kalau di Chinese astrology jadinya gimana, Kak?
Jadinya kalau kita kan sekarang periodenya masih periode 8. 8 itu masih ke Earth sign, sedangkan nanti setelah tahun 2024 itu pindah ke tempat ke fire sign. Nah, itu sama tema-temanya lebih ke teknologi dan lain sebagainya. Lebih tema-tema kayak ke api. Oh, oke. Nanti Sejalan ya? iya sejalan, makanya aku tadi terkejut juga. Oh, sama ya gitu. Nanti setelah tahun 2024 setelah tahun 2043 sampai seterusnya 20 tahun lagi itu balik ke air. Tema-tema yang tadi kayak bilangin. Nah, Oke. itu kan sama. Jadinya sama. Ya, ya, jadi sejalan. Berarti ada kesetaraan tema yang bisa dibaca antara Western sama Chinese astrology di sini. Hmm, pas banget. Itu aja kalau Menarik. aku tambahin. Sip. Itu Mantap. bukunya apa Kak Fahmi? Yang buku atau rujukannya untuk Chinese tadi yang elemen pembabakan elemen itu. Boleh. Nah, ada yang namanya kayak Flying Star. Flying Star. Swan Kun Flying Star. Flying Flying Star. Bintang terbang. bintang terbang. Iya, Flying Star. Feng Shui Baru kan. dengar malah. Oh, Dengernya kayak Iya. Lion Star. Ya ampun, aku pikir plastik. hah? Layar plastik tuh. Takut. Bukan. Yang bukan. Pos. Lion Star yang mana? Aku Itu nanti periodenya dibagi jadi 9 periode, tiap satu periode itu dalam waktu 20 tahun. Sama kan? Ya, Nah, itu sama Oh, kayak small conjunction. Oke. Menarik. tadi. Menarik. Kok Hmm. sama kayak terjadinya. Bagus, Kak. Thank you. Siap. Makasih atas share-nya. Seru juga ini. Jadi 2023 resesinya akan kayak yang digadang-gadang orang dong. Nggak akan separah itu sebenarnya kan? Sebenarnya aku tidak melihat resesi separah itu karena balik lagi ini masih ada, kita beruntung karena Jupiter masih di situ gitu ya. Jadi dia masih membawa bantuan dari komunitas, bantuan dari orang-orang. Kalau misalnya di natal chart dia bantuan dari komunitas dan orang-orang sekitar. Kalau diproyeksikan ke mundane berarti kan bantuan dari negara-negara yang bekerja sama dengan negara kita gitu. Jadi masih ada bantuan, masih ada. Ya mungkin bantuannya nggak necessarily soal ekonomi, soal bahan pangan juga bisa. Mungkin ada bantuan kayak mereka ngirimin orang-orang untuk nambahin resources atau penggalangan apa kayak bencana apa dan segala macam itu juga bisa sih. Munculnya bisa kayak gitu. Oke. kalau aku menurutku ya kalau kalau yang biasanya terjadi itu kan biasanya ada herd mentality. Jadi mentality apa kerumunan banyak begitu. Jadi kan takutnya adalah isu resesi yang dilontarkan ini adalah isu-isu bagi mereka yang mau main gorengan. Jadi Oh. menurutku bisa jadi ke situ sehingga kita yang kemakan isu akan panik tarik uang dan lain sebagainya sedangkan mereka masuk dan menggoreng mainan-mainan harga-harga tertentu. Itu biasanya kalau ada yang beneran memperingatkan sebuah kejatuhan dan beneran besoknya jatuh, itu nanti yang memperingatkan tuh gak lama hilang kok sebenarnya. Jadi mereka mereka akan tanda kutip akan di government official tuh akan mewawancarai lah tanda kutip. Tuh kamu tahu kok bisa tahu kejadian besok tuh kejatuhan itu dari mana? Itu ada kisahnya nyata tuh Michael Jeburi. Itu yang memprediksi 2008 itu jatuh dari tahun 2005 2006. Nah, ini hati-hati ya untuk teman-teman astrologer apalagi yang bicara yang mundane ini kalau memprediksi jangan tepat-tepat amat nanti yang begitu-begitu. Ya, Saya jadi ragu apakah akan saya share di YouTube apa enggak ini. enggak, maksudnya ini topik ini masih so far aman lah. Baik. Nanti Tapi kalau nanti ternyata 2023 benar banyak backhand dealing masalah peraturan pemerintahan, aku kayaknya YouTube-nya agak tak enggak. diemin dulu deh. Nah, itu nggak mungkin naik ke permukaan sih Kak. Jadi mungkin yang interest juga karena materinya kan sengaja kita bikin berat dan aslinya itu kalau mau pembicaraan ini tuh mau dikupas tuntas tuh satu buku aja belum selesai mungkin. Iya, Jadi ini ya banyak yang tak skip sih memang kayak Venus di third house, jadi mungkin ada pemerintah lokal yang naik gitu, ada yang mendapatkan banyak keuntungan di pemerintahan lokal, etc. etc. Itu masih banyak sih yang belum dibahas di sini sebenarnya.
Ya lebih bagus kalau bicara pemerintah lokal yang naik itu jangan dibahas lagi ya. Iya, iya, Nah, benar-benar. terus eh, jadi begitu kita itu niatnya tetap berbagi wawasan aja. Jadi bukan untuk menggiring opini, kita bukan expert juga. Seperti mereka-mereka yang sering tayang di TV-TV dan di medsos, engagementnya tinggi-tinggi gitu. Jadi itu untuk kalau dari saya, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan atau menanyakan lagi? Silakan. Kalau ada yang mau nambahin, silahkan. Karena kita udah mau selesai sesinya. Thank you Kak. Ini dipahami dulu. Dulu. Banyak ya. Diresapi pelan-pelan Banyak. lah. Nanti videonya Ya, ditonton lagi, bolak-balik tonton tonton aja. lagi. Oke. Aman nih. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, Oke. ini aku kembalikan lagi ke Mas Lukman. Silahkan penutupan deh. Ntar kalau udah oke, Mbak, ini Kak Vira ntar diundang ke IDX ya. Oh, tidak. Kenapa Bukan tidak? aja. Saya skip. Saya horor. Kita main jalur bawah aja lah, Kak. Jadi ya kembali lagi apa pertemuan-pertemuan kita itu yang jelas hanya bertopik edukasi, apa main bisnis kita edukasi. Jadi bukan untuk mempengaruhi ataupun menginginkan Anda untuk berpikir yang tidak-tidak itu tidak. Kembali lagi silahkan ini ilmu, jadi silahkan dipelajari. Rujukan-rujukannya pun dari awal kita bicara itu pasti wajib rujukan. Jadi silahkan Anda yang nanti menonton, yang nanti menyimak itu mengecek satu persatu rujukan-rujukan yang sudah kita gunakan. Valid nggak? Silahkan baca lagi dan berpikir lagi. Jadi kita tidak menjadi orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Walaupun yang tong kosong nyaring bunyinya itu biasanya AdSense-nya lebih banyak. Jadi Ya. sekian dari saya untuk penutup diskusi malam hari ini dan untuk rekan-rekan yang lainnya. Jadi ya, salam dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam.